senang sekali malam ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, malam yang istimewa, malam yang asik. Ya kita ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan yang juga udah familiar, masih melanjutkan obrolan pekan lalu dengan Profesor Rim dan Profesor Yanuar. Menurut saya epic banget sih karena dapat banyak sekali insight tentang keadaan yang kita alami saat ini. Ya, yang nyata adalah bahwa cara pandang itu penting banget. Profesornya mengingatkan bahwa keadaan yang kita lalui ini sangat serupa dengan perang, bukan sekedar bencana. Karena kalau bencana, kejadiannya sekali berhenti, rekonstruksi bisa dijalankan, penyelamatan bisa dilakukan. Tapi kalau peperangan, ya berhadapan sama musuh yang punya cara pikir tersendiri, punya rencana tersendiri. Ya, efeknya adalah saat saat kita mempunyai perspektif ini peperangan, kita nggak cuma sekedar ingin buru-buru selesai. Ya, kita nggak mau kita kita ingin memastikan bahwa kita punya persiapan logistik. Jadi nggak cuman sekedar siap secara strategi, secara taktik, tapi yang lebih penting lagi adalah siap secara logistik. Kenapa? Karena semuanya harus digerakin. Kalau mau menang dalam peperangan melawan pandemi ini, semuanya harus digerakkan. Semuanya. Indonesia saat ini menjadi epicenter COVID. Saya nggak tahu teman-teman sempat lihat berita atau enggak. Ya, it is distressing. Ya, angkanya sudah mendekati 80 ribu kalau nggak salah total kematian. Ya, dan masih belum menunjukkan tanda-tanda pelandaian yang nyata. Alhamdulillah pemerintah sudah menetapkan aturan main baru, ya, aturan main MAICI saya sebut karena ada level 1, 2, 3 sampai 4. Ya, mudah-mudahan tim di bawah itu bisa mempunyai pemahaman yang sama dengan yang menetapkan peraturan itu sendiri. Tapi apa peran kita-kita yang ada di sini gitu. Dan makanya malam ini orang-orang yang diundang adalah kawan-kawan yang teman saya ngobrol juga sejak beberapa pekan terakhir eh, tentang apa sih yang kita bisa lakukan gitu. Nah, mulainya obrolannya adalah soal bagaimana diri ini melihat situasi yang terjadi dan kemudian bagaimana diri ini bisa mengorganisasi diri dan orang-orang lain untuk kemudian bisa melakukan sesuatu yang nyata. Saya mau mulai dari Ucok deh. Ucok kan bolak-balik selalu ngomong, yang jadi problem tuh bukan problem. Yang jadi problem tuh cara pandang lo tentang problem itu. Boleh dielaborate nggak, Cok? Ini kalau terkait dengan kondisi yang seperti ini, di mana problem itu nggak cuma dirasain satu, dua orang, bukan satu kota, bukan satu negara, satu dunia. Gitu. What can we do? Mungkin pada momen seperti ini memang kita perlu untuk membangun welas asih ya, gitu, bahwa ya kepedulian sama, mungkin ini momennya sama-sama buat kita gitu untuk peduli sama sesama gitu, membangun welas asih, ya dan mulai berpikir untuk bisa berbuat apa kepada orang lain gitu. Kalau aku sih percaya bahwa setiap dari kita sebetulnya punya potensi, dan potensi itu tidak perlu berupa uang, tidak perlu berupa suatu barang yang besar gitu ya. Dan ketika setiap orang sadar bahwa dirinya punya potensi, dan maka dia akan merasa berdaya. Dan yang penting adalah bagaimana kita sama-sama bangun silaturahmi untuk berkontribusi sama-sama gitu. Jadi kalau saya pikir pada momen seperti ini sebetulnya adalah satu waktu yang baik gitu untuk menyadari bahwa setiap dari kita punya potensi untuk berkontribusi dengan apapun yang kita bisa, dan kita lakukan bersama sebagai sebuah jejaring, sebagai sebuah komunitas, untuk lalu saling menghubungkan, kamu bisa apa, saya bisa apa, dan apa yang bisa kita bangun bersama-sama gitu. Saya pikir itu mungkin yang perlu kita lakukan sama-sama dan tidak menunggu bahwa seseorang tidak menunggu bahwa ada dulu baru kita bisa bergerak, tapi kita mulai dengan perspektif kita punya apa, kita bisa melakukan apa, dan kita daya gunakan apa yang kita punya, dan kita koneksikan apa yang kita punya dengan yang orang lain punya sehingga menjadi sesuatu. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu ya. Makanya sebetulnya menarik nih gitu di tengah iklim kita yang kan perpecahan X dari pilkada atau pilpres itu, beberapa orang masih memikirkan gitu ya,
Saya pikir Ya, itu udah itu momennya udah lewat gitu. Momennya sekarang udah bikin sesuatu bareng-bareng gitu. Gitu aja sih. Thank you. uh, easier said than done kan, banyak yang bilang gitu ya. Dan apa teman-teman boleh menimpali kalau kalau ada yang mau apa nanya, mau komen silahkan. Tapi ada momen-momen di mana gue juga ngerasa what can I do ya gitu. Ada yang tadi lo bilang itu kayak kabar dukanya tuh kayak makin dekat. Belum lagi kalau kena sendiri. Beberapa pekan yang lalu kita dengar obrolan dengan siapa uh, siapa teman kita Rama ya, yang istrinya juga berpulang itu. Dan kayak efeknya kan maaf ya kalau kalau sedih, kalau kalau khawatir tuh kan jadi kayak pengennya ngeriung aja gitu, pengennya apa ya Pak, diem aja gitu, nggak nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Ada nggak sih sebagai you train as a psychologist gitu, is there any one two three yang bisa dilakukan untuk keluar dari penjara pikiran ya? Karena kita kan emang ya resminya sebenarnya baiknya sih sebenarnya dikatakan lockdown gitu supaya supaya keadaan jadi lebih baik, kita harus tahu diri untuk nggak kemana-mana. Tapi pikirannya kan gimana gitu ngaturnya gitu ya, dari bandul yang satu takut ya, yang satu nantang gitu. Itu gimana tuh nyari jalan tengahnya tuh coba. Oke, kalau aku boleh ini kemarin aku baru baca artikel yang menarik itu yang nulis tuh Adam Grant gitu ya. Dia orang dari Wharton, dia yang buku-bukunya menarik sih gitu, dan salah satu yang menarik adalah ketika dia dengan lantangnya mengatakan MBTI itu tidak valid. Wah, ribut lah itu semua para psikolog gitu. Apa yang Karena nggak valid? MBTI MBTI. itu Siapa tidak namanya? valid. Adam Grant, ADAMGRANT. Karena memang dia melakukan meta research dan menemukan bahwa ternyata memang MBTI itu tidak pernah ada validitasnya, gitu ya. Gitu, menarik gitu loh. Jadi orang heboh. Tapi gini, mungkin di artikelnya saya nemu di New York Times, jadi dia bilang gini, apa yang kita alami sekarang itu secara emosional menarik gitu ya. Karena ini kita ngomong tipikal orang, mungkin ada beberapa yang sorry mungkin keluarganya hilang segala macam, tapi kan juga sebagian besar sebetulnya dari kita alhamdulillah sehat gitu ya. Betul. Tetapi yang sehat itu kan kita down juga enggak gitu ya. Dibilang depresi juga enggak gitu. Yeah. Tapi dibilang happy juga enggak gitu ya. Coba gue mau tes ombak mumpung lo juga bicara ya. Kawan-kawan yang hadir di sini boleh ke chat. How do you feel beberapa pekan terakhir ini ya? Boleh pilih satu kata, dua kata, satu kalimat. How do you feel gitu? Supaya kita pengen dengar apa sih yang dirasain, apakah takut, khawatir, ngeri, balon kempes tuh menarik tuh, prihatin, balon kempes. Ya Bu Feby bener banget tuh. Ya I feel that tuh, kayak mau di apa pompa gimana pun juga ya gimana gitu, kayak lobangnya tuh gede banget gitu. Ya jadi dia bilang it wasn't burn out, kita masih punya energi tapi juga nggak depresi gitu ya. Iya. Tapi juga gimana ya, joyless gitu ya, nggak jelas gitu gaji mau ngapain. Nah dia menemukan bahwa ternyata mungkin ada term yang bisa menjelaskan bahwa kita tuh sebetulnya languishing. Aku nggak menemu bahasa Indonesia apa. Languishing gitu ya. Jadi sebetulnya kita dalam kondisi yang stagnan gitu dan hampa gitu. Nah dia bilang bahwa ya basically I think kita semua merasakannya. Dan menarik dia bilang bahwa mungkin cara menyikapi itu yang paling baik adalah menyibukkan diri, flow, melakukan sesuatu gitu ya. Yang mungkin tidak selalu harus terkait pekerjaan kita, tapi melakukan sesuatu yang membuat dirinya tuh flowing, instead of flowing gitu. Bisa main game atau bisa mungkin baca, bisa apa, tapi we need to do something. Anakku seneng banget tuh kalau dibilang harus bisa main game tuh. Dia sepakat banget tuh si Raffi. Bisa main game gitu ya. Or at least we can do something for somebody else. Gitu kan ya. Gitu. Itu sih menurut si Adam Grant. Jadi
Tetapi dia bilang, tapi aku setuju gitu bahwa sebetulnya yang paling penting kalau kita mau menyikapi situasi kan menyadari kondisi emosi kita sendiri seperti apa, gitu kan ya. Kalau kita sudah tahu kondisi emosi kita seperti apa, kita juga tahu mesti ngapain. Iya. Itu kan stepnya begitu. Dan kalau memang kita sudah tahu kondisi kita seperti apa, ya udah sikapi aja gitu. Tidak perlu juga merasa sebagai Superman. Saya pribadi gitu, waktu Idul Adha kemarin, saya merasa down, bukan down apa ya, drain, capek gitu. Itu makanya saya nggak balas WA orang gitu, saya nggak balas selamat Idul Fitri. I feel like for one day saya butuh untuk shutdown gitu kan. And that's okay ya, that's Nah, fine. buat saya I need my time, I'm okay gitu. Baru malam jam 10-an saya buka WA dan udah wah selamat Idul Adha segala macam. Sorry saya nggak sempat balas satu-satu akhirnya. Tetapi pada saat itu Gue nggak I kirim really sih, need Cok. the time gitu ya untuk lagi capek aja gitu ya. Seminggu terakhir Iya. bentar-bentar Innalillahi, rest in peace gitu ya. Terus cari plasma covalescent. Aduh, kayaknya pada satu titik ya mungkin apa ya, embrace aja kalau saya sih melihat tuh, kalau emang lagi butuh waktu untuk recharge, nggak butuh ketemu, nggak butuh ngomong, nggak butuh apa, jalanin aja. But saya akhirnya happy gitu Selasa kemarin nggak ngapa-ngapain karena Rabunya udah recharge lagi gitu. Mungkin kalau saya malah nggak seharian tuh nggak ngapa-ngapain, akhirnya malah kayak nggak kelar-kelar gitu. Jadi saya putuskan Selasa saya nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau buka WA, nggak mau ini, cuma mau di depan TV flipping channel jadi post apa couch potato gitu ya. Ya. Rabunya segar lagi ternyata itu aja sih mungkin, Jadi emang acknowledging kondisi bisa kita lagi seperti apa. bisa jadi kita diberikan Sang Pencipta sudah memberikan kita uh, segala hal yang dibutuhkan untuk bisa resilient menghadapi keadaan paling pelik sekalipun gitu kan. Ada yang bilang apa saya Muslim tapi saya pikir ini juga relate ke semua agama bahwa tidak akan sesuatu dijadikan kepadamu kecuali lu punya kapasitas untuk melalui itu gitu ya. Cuman kadang-kadang resilientness itu yang kayak jauh banget gitu. Apa iya sih gue bisa ngelewatin ini? Kayak gelap banget. Kalau kita ada jalan di terowongan tuh kayak ujungnya kagak kelihatan gitu ya. Kayaknya kemarin tuh bulan-bulan Maret tuh baya-baya aja, masuk ke Juli tambah gelap banget gitu. Dan kalau ingat Profesor Rim kemarin bilang ibarat Perang Dunia Kedua, sebagai informasi 1939 sampai 1945, kita tuh ada di tahun 1942. Jadi masih persis di tengah ya, pelik gitu. Dan tadi Ucok sudah menyampaikan beberapa hal yang bisa dikerjakan. Kalau ada referensi nanti Ucok boleh tolong juga posting ya, di sini gitu tentang what can be done. Tapi bagian dari proses untuk bisa resilient adalah mengakui at what stage you are gitu. Karena yang paling katro sih menurut saya itu tadi yang Ucok sempat bilang karena gue anaknya introverted ya secara MBTI makanya gue begini gitu. Jadi yang muncul malah toxic positivity. Sebaliknya Ucok ngajarin kita malam ini paling tidak akui dulu emosi apapun yang lo alami, yang lo sedang rasakan, dan kemudian coba create flow-nya dari situ. Kalau butuh istirahat ya istirahat, nggak usah respon ya nggak usah respon. Itu salah satu mekanikanya ya Cok ya. Ya, Pak Rene boleh nambahin mungkin terkait mungkin bukan masalah MBTI, tapi kadang-kadang kita ikut tes psikologi lalu lu kan profilnya ABCD, lu introvert, extrovert gitu ya. Kalau saya selalu kekhawatiran itu seringkali jadi stigma. Dan stigma mempengaruhi jadi cap dan mempengaruhi saya melihat diri saya sendiri. Gue harusnya begini gitu. Jadi hidupnya diharusnya gitu ya. Iya, ya itu cuma profil. Saya profil ngomong apa bukan dulu. Kalau saya sih ya gitu loh. Iya. Saya lebih dari sekedar apa yang diberikan oleh profil tersebut gitu. Iya, itu kan cuma personality, itu kan persona tuh mask kalau bahasa Latinnya ya. Dan mungkin yang lagi ditampakkan oleh riset itu, oleh tes itu adalah saya yang seperti apa. Gue akan masuk lagi ke lo ya Cok ya, tapi sekarang gue pengen nyapa Asta dulu, mudah-mudahan udah selesai makan kisnya. Asta ini bagian dari
gerakan yang kita mulai kecil-kecilan bersama, namanya pulih bersama. Asta pegang yang namanya teman pulih. Teman pulih itu ya tadi Mbak Yasinta sempat bilang need someone to rely on gitu ya, someone yang bisa cling on ya. Ya, dalam kondisi seperti ini kita saling menyemangati satu sama lain, dan apa yang sudah Asta lakukan menurut saya remarkable. Dia coba bantu para nakes ya, Asta ya, selama ini. Ya, dan terkait tentang kebutuhan emosional mereka gini ya. Gue cuman ingin memastikan kita punya pemahaman dulu bahwa kalau lo sama gue kita mendengar berita itu, kita ada di rumah. Insya Allah termasuk orang-orang yang patuh. Tapi para nakes itu ada di front line gitu, yang ada di bagian depan. Mereka ngelihat saat orang meregang nyawa, mereka lihat saat keluarga itu putus asa, dan mereka juga ngerasa powerless. Itu juga it's going to be taxing to you, benar nggak sih? Ya, dan mungkin Asta boleh cerita sedikit supaya teman-teman yang ada di sini dapat bisa mengapresiasi paling tidak what they have gone through for us gitu. Ya, benar. Kalau di teman-teman nakes itu gini, kemarin itu aku sempat membaca sebuah ulasan gitu, Mas Renda. Jadi ada namanya Candace Pert, coba aku taruh di situ ya. Dia seorang psychoneuroimmunologist. Bilang kalau psychoneuroimmunologist, jiwa, neuro, syaraf dan imun gitu. Dia bilang kalau dari hasil penelitiannya dia tuh untuk masuk ke sel tubuh manusia, virus itu kan menggunakan reseptor yang juga digunakan oleh neuropeptides yang aktif gitu. Di mana itu mengalami emosi tertentu. You lost me there. Gue nggak pinter-pinter amat biologinya. Gimana terus Asta? Itu salah satu tubuh kita itu akan merekam emosi gitu, dan emosi itu akan berefek ke apapun yang lagi kita alami gitu. Bang Ucok pasti sangat mungkin bisa bantu aku untuk merunutkan penjelasannya gitu. Jadi either si selnya sendiri ada rekaman, bahkan kalau kita belajar untuk melihat ke inner child gitu, itu udah ada rekaman di dalam sel kita kan. Nah, terus habis gitu ketambahan emosi-emosi yang muncul berdasarkan pengalaman-pengalaman itu tuh berpengaruh ke organ tubuh kita gitu. Yeah. Semakin kita sedih, itu sebenarnya paru-paru kita kan semakin terdampak. Padahal COVID sendiri tuh nyerangnya ke paru-paru juga gitu. Nah, bayangkan para nakes dengan apa yang dilihat dan dialami setiap hari itu mau seperti apapun asupan vitamin dan segala macamnya, kesehatan mentalnya mereka pasti kena gitu, karena emosi mereka geraknya cepet banget gitu. Kalau ngelihat wheels of emotion itu kan yang sehat adalah ketika wheels of emotion-nya ini berputarnya perlahan-lahan gitu. Tetapi untuk teman-teman nakes, wheels of emotion roller coaster banget ya. Banget gitu. Jadi yang tiba-tiba sedih, kemarin ada yang sempat hadir di ruang ceritanya ada di kamu itu yang sini peluk dulu. Beliau ahli kandungan gitu ya. Punya pasien yang sedang hamil dan terkena COVID di rumah sakit penuh, kemudian cari rumah sakit, dia ada di Jawa Timur, akhirnya dari Surabaya itu dia dapatnya itu di Mojokerto, agak jauh dari Surabaya gitu, dan sampai di rumah sakit itu tidak tertolong, jadi meninggal gitu. Dia nangis setengah mati karena dia membayangkan dianya sendiri juga sedang nggak bisa bantu apa-apa, padahal dia adalah seorang dokter kandungan, nggak bisa bantu. Kemudian 2 nyawa melayang gitu. Dari awal dia masuk ke ruang diskusi ini ke sini peluk dulu sampai dengan akhir, dia tuh cuma bisa nangis, ngomongnya hanya terbata-bata gitu. Padahal dianya sendiri juga harus menghadapi seperti itu tuh setiap hari gitu. Keluarganya dia juga perlu dia jaga gitu. Jadi double banget. Ada juga nakes yang bilang, saya capek banget, pengen berhenti, pengen
udah deh aku nggak mau lagi ngurusin ini, aku mau berhenti gitu, aku capek. Kita termasuk yang beruntung ya, tadi Bang Uco sempat cerita bagaimana mengambil jeda gitu. Para nakes ini ketika mau ambil jeda, hati nurani mereka bilang, aku mesti tolongin gitu. Jadi memang sudah terbentuk di dalam diri mereka untuk selalu harus menolong gitu. Kalau nggak gue yang tolong, nanti siapa yang tolong gitu. Nanti kalau dia meninggal, aku bisa nggak menanggung beban kesalahan gitu. Aku merasa bersalah karena nggak bantu dia sebelum dia meninggal. Guilt itu juga bermain akhirnya ya, bukan cuma sedih, ada rasa bersalah juga. Yes, dan secara connecting dengan tubuh kita, rasa guilt itu kan juga akan berpengaruh ke organ-organ tubuh kita juga gitu. Nah itu sih yang banyak sekali muncul adalah bukan cuman kelelahan, kesedihan, tapi juga rasa bersalah, kemarahan. Kenapa sih masih ada orang yang tega-teganya nggak pakai masker, sementara di sini saya menghadapi... Atau bilang COVID nggak ada. Iya, bilang COVID nggak ada, padahal yang saya hadapi setiap hari itu seperti ini gitu. Terus kemarin di ruang diskusi yang terakhir kan kami sudah mulai membuka Sini Peluk dulu untuk yang non-nakes, jadi mungkin yang lagi isoman, kemudian yang lagi merawat keluarga dengan COVID gitu. Kemarin Cak Son juga sempat hadir di sesi yang grup support yang minggu ini gitu. Saya sorry Asta, kalau Cak Son tuh saya duga kan udah jelas tampangnya, wajahnya bukan nakes ya. Kita juga tahu dia bukan nakes. Kayaknya emang pengen dipeluk aja sih kalau Cak Son masuk ke situ. Asta juga lagi cari teman-teman yang mau bergerak bersama ya, betul ya? Iya. Senang sekali kalau ada yang bisa terlibat untuk jadi pemandu cerita. Nanti pemandu relaksasinya tetap dari kami. Gitu. Pak DWD, tadi Ucok udah cerita dari perspektif sebenarnya akuin perasaan lo, kalau butuh istirahat, do something. The part of do something ini Pak DWD udah banyak banget melakukan ini, bahkan pada saat mayoritas orang belum sadar seberbahaya apa. Pak DWD ini punya waktu sakral setiap hari antara jam 5 atau jam 6 sore kalau nggak salah, di mana beliau tuh memonitor jam 4 sampai jam 6. Ya. Jam 4 sampai jam 6 memonitor semua manusia yang ada di Jakpro, perusahaan yang beliau pimpin, tentang keadaan kesehatan mereka. Dan saya udah lihat carta-cartanya, itu detail banget gitu. Ya, dari tadi nggak paham yang namanya D-dimer tuh kayak gimana, Pak DWD yang memastikan, lo kalau nggak ngerti, dalam era kayak begini itu bikin malu namanya ya. Itu ngeplak sih. Cuman aku pengen nanya Pak DWD, dari yang sudah dilakukan oleh Pak DWD, apa yang bisa kawan-kawan sini juga ambil gitu, atau ternyata banyak loh ruang kita untuk bisa melakukan sesuatu. Karena saya selalu dengar Pak DWD itu bolak-balik bilang, we don't have enough people to do it gitu. Kalau aja orang-orang lebih banyak tahu tentang apa yang bisa dilakukan, begitu banyak hal bisa terbantu gitu. Begitu banyak problem bisa terselesaikan. Boleh share mungkin Pak DWD? Tadi nggak sengaja Mbak Asta nyebut kota Mojokerto. Itu kota kelahiran saya, Mbak. Dan hari ini saya berbelasungkawa gitu. Ada 2 teman dekat banget di Mojokerto meninggal dalam menuju ke rumah sakit gitu. Nah, yang kedua, kalau saya lihat di sini partisipannya, secara nggak sengaja ini connecting-nya ke Mbak Asta juga ini. Ada Johan, ada Hume. Ini teman-teman di Pertamina yang dulu aktif di Ruby kali ya. Mungkin ingat. Nah, ini menurut saya mereka-mereka ini kan sempit ya, Masya Allah. Hume ini di Dumai gitu kan. Nah, salah satu contoh aja misalnya, kalau saya kebetulan pernah tahu lah gitu ya, di daerah-daerah itu kan perumahan Pertamina itu kan gede-gede banget lah ya. Gede lah pokoknya, gedenya itu kalau orang Jawa Timur bilang gede gitu. Bukan gede tapi gede. Nah, kadang-kadang itu kan ditempatin oleh satu orang gitu ya, yang ditugaskan di daerah tapi nggak bawa keluarganya gitu. Nah itu kan ada ide-ide misalnya ya orang-orang yang sehat ini dikumpulkan lah di satu rumah dinas gitu kan. Nah rumah dinas yang kosong ini kan bisa dipakai shelter gitu. Karena saya yakin di daerah itu juga banyak sekali yang nggak tertampung gitu.
Dan saya alamin sendiri, sebetulnya adik saya sendiri juga sekarang lagi positif, tapi rumah sakit juga nggak bisa nampung udah. Di mana Pak Dewi itu? Di Mojokerto. Halo. Nah, kalau misalnya ini di-connecting-kan semua gitu ya, jadi Hume, saya contohkan si Johan, itu kan teman-teman Mbak Asta juga bisa ikut program-program yang tadi disampaikan gitu, ataupun juga bisa memobilisasi teman-teman yang ada di daerah gitu, di daerah ya. Saya nggak ngomong di Jakarta, kita mungkin bisa cepat komunikasinya gitu. Kalau di daerah mungkin perlu juga endorsement dari ya support dari kita semua lah. Nah, menyambung soal yang tadi disampaikan oleh Uco dan Mbak Asta, ini kan orang-orang psikolog semua, jadi kadang-kadang emosi itu memang kan terkena gitu ya. Dan pada dasarnya kan kita ini semua manusia kan manusia yang makhluk sosial gitu, dan saya pengen meripit aja gitu yang statementnya Profesor Risman kemarin, Prof. Rim yang penggerak Sonjo di Jogja itu kan, beliau itu kan ada komorbid 3 ya. Asma. Kemarin ya. Iya, terus high fever. Darah tinggi. Asma. DM sama asma gitu. Dan itu pun dia jadi frontliner gitu. Kenapa gila dia sih, orang gila sih. Itu gila sih. Kenapa yang saya kena itu dan itulah yang memberikan semangat kita untuk supaya tidak bisa berhenti lagi gitu ya, artinya yang statement dia gitu, kalau saya ini sebagai orang yang punya komorbid kemudian meninggal cepat, ya saya bisa menjawab pertanyaannya malaikat kan gitu kan. Ya. Kalau saya dikasih umur panjang misalnya 10-15 tahun lagi, saya bisa menjawab pertanyaan cucu saya. 15 tahun yang lalu kakek ngapain kan gitu kan? Iya. Nah, waktu ada huru hara itu kakek ngapain gitu. Iya. Nah, kalau kita ini yang 75 orang yang hadir di sini itu minimal melakukan sesuatu yang bermanfaat aja buat sekitar kita, apakah itu di RT kita, di RW kita, atau di komplek kita, itu menurut saya sih impact-nya udah besar ya. Dan saya nggak usah ngomong korporasi gitu ya, yang suka disebut sama Rene, kan ada SK-nya gitu. Kalau ada SK-nya tapi mentalnya nggak seperti mental yang disebut Ucok tadi, juga nggak ngapa-ngapain gitu. Iya, iya. Ya Allah, wala quwata illa billah. Jadi kadang-kadang nggak punya SK, malah lebih giat, lebih gesit kayak Asta gini ya, dibandingkan yang dapat SK dan SKPD gitu ya. Ya Allah, susah. Nah, saya tuh tadi kepikiran agak sedikit radikal gitu ya. Kalau misalnya kita ya memang semua ada risikonya ya, tapi kalau kita lihat refer ke Prof. Rim kemarin kan kayaknya nggak ada apa-apanya gitu. Kalau misalnya contohnya gitu ya, kita ini rumah gitu misalnya ada 3 kamar gitu. Kalau tetangga kita mungkin ada yang nggak memungkinkan isoman di rumahnya karena satu rumah itu isinya 5 orang atau 4 orang gitu, yang rumah kecil atau segala. Ya kita relakan lah misalnya satu kamar kita untuk dia gitu ya. Isoman 14 hari di rumah kita gitu, terus kita rawat dengan makanannya lah, apanya segala macam, ya tentunya dengan prokes yang ketat gitu ya. Kita tetap. Nah, kalau satu orang di sini menyumbangkan satu kamar aja udah 75 kamar ya, di mana-mana gitu, mau di RT kita, mau di komplek kita, yang mau di Jakarta, mau di daerah gitu kan bisa ya. Kalau cara pandangnya dibuat sesimpel itu, banyak sih yang bisa dilakukan sebenarnya ya, Pak Dewi. Ya kan tadi Rene nanya apa aja yang kira-kira bisa dilakukan. Saya sih simpel-simpel aja gitu. Sekarang tinggal apa yang katakan Prof. Rim kan, mau apa nggak mau gitu. Ya. Dan saya nambahin dikit, saya
sangat setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Asta gitu, bahwa mental itu memang penting sekali, Rene. Dan itu yang kita lakukan setiap jam 4 sampai jam 6 itu daily health monitoring, itu benar-benar kita memonitor para positif COVID gitu. Kita tanyain TTV-nya aja 3 hal gitu, tekanan darah, kemudian suhu badan, dan saturasinya gitu. Kondisinya gimana Pak DWD? Beberapa hari terakhir ini, are you still getting better ya? Dengan adanya ini getting better, udah sampai minggu ini sudah berkurang 30 dari 120. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kita ngadain ruang swab pulih juga, itu yang alumninya swab pulih itu kan ada 2 itu, Hendro, Hani, itu kita bikin di deponya MRT gitu. Kemudian, nah kadang-kadang waktu kita tanya kondisinya mengenai TTV-nya itu pada siang hari untuk dilaporkan pada sore hari, itu sangat membuat perasaan mereka lega gitu ya, seolah-olah saya karena ada yang ngopeni ya Pak ya, Bapaknya peduli gitu ya. Nggak sampai 5-10 menit gitu. Nah itu yang mengelola program itu, ini kayaknya join juga ini si Dwi Budi ya. Ya ini Dwi Budi, ini kita udah mulai dari Maret 2020, jadi bayangin tiap hari 360 hari setahun gitu. Kita ngelakuin. Kalau Pak DWD bilang beberapa hari terakhir udah ada perbaikan, saya lega karena aku ingat banget 2 pekan yang lalu Pak DWD bilang beberapa hari ini hari paling stressful karena angkanya naiknya gila-gilaan dan semua dipicu oleh klaster keluarga. Pak DWD, aku ingat banget Pak DWD cerita itu. Jadi kalau ada perbaikan sekarang, minggu yang lalu itu satu keluarga 9 orang coba, satu rumah. Satu rumah itu dihuni oleh 2 keluarga gitu ya. 9 orang dengan bapak ibunya, semuanya positif. Dan itu kita trace dari kegiatan tracing, itu ternyata dari anak dan ART-nya yang main-main di luar. Kang Regi, senang bisa bergabung malam ini. Alhamdulillah. Dari kepusingan hidup, ngurusin hara, ngurusin token, ngurusin, lo pokoknya kalau sama Regi itu minta penjelasan apa yang dia lakukan itu butuh waktu 24 jam. Kang Regi, silakan. Ya. Jadi mungkin saya ingin di depan tuh bersyukur. Semuanya kan yang paling susah kalau bersabar, udah sering dari kecil kita diajarin sabar ya nak, sabar ya Ndok, sabar ya, sabar. Yang paling susah itu adalah berjuang untuk bersyukur. Masya Allah. Hari ini bergabung dengan teman-teman semua itu, saya lahir di zaman orang-orang kayak ahli-ahli kayak Mbak Asta, psikolog-psikolog hebat tuh belum secanggih sekarang. Karena kalau saya lahir ada psikolog-psikolog hebat itu, mungkin saya dikategorikan anak berkebutuhan khusus, yaitu ADHD. Karena saya nggak bisa diem. Hiperaktif. Jadi yang menghibur saya hari ini, yang bisa survive di masa pandemi ini, yaitu kehiperaktifan saya nggak bisa diem. Jadi kalau saya diem, saya stres. Saya pengen banget kayak Bang Ucok, Bang Sahala ini bisa diem sehari gitu, pengen banget gitu. Kalau bisa saya gimana tuh caranya gitu kan. Jadi itu masalah pribadi, curhat dikit. Tapi kedua yang saya syukurin ini, forum-forum seperti ini, yang mungkin juga Om Rene dari tahun lalu sering bikin acara-acara seperti ini, yang bikin saya selalu ingin bergabung adalah ini forum bisa gaul. Karena solusi dari segala masalah kita itu dengan dari mulai orang stres, orang bisnisnya lagi susah, kemudian bisnisnya lagi bagus, usahanya lagi segala macam, itu adalah dengan cara berkomunikasi dengan bergaul. Gitu. Gaul. Jadi, gaul itu menolong at least saya dan teman-teman dan banyak orang yang saya kenal tuh, ketika bergaul kita nggak pernah tahu. Karena ketika bergaul itu kita kan bercerita. Kita curhat, bercerita, dan kayak tadi aja dalam waktu berapa menit aja kan sudah saling berkoneksi. Kayak Pak DWD tadi bilang semesta mendukung gitu.
Mbak Asta ngomong Bojonegoro, Mojokerto dan sebagainya itu kan dengan bergaul menyaut gitu ya. Taut menyaut dan kita nggak pernah tahu what will happen after this gitu kan. Masya Allah. Jadi dengan kalau ditanya apa yang bisa kita lakukan, gaul, yaitu cerita. Gaul, ya. Cerita dengan apapun itu, cerita mau curhat, mau marah, mau apapun itu dengan cerita, dengan bersuara, dengan bahasa kerennya Om Rene itu speak up gitu, kita saling tahu jadinya apa yang kebutuhannya apa, kemudian apa yang bisa kita kontribusikan dan apa bahasanya dulu saya diajarin Om Rene, orang Indonesia tuh kebanyakan yang sungkan gitu. Terlalu banyak sungkan. Nah itu mungkin zaman sekarang nih karena semua orang ingin bergaul, semua orang ingin mencari solusi apapun itu di masa pandemi yang berkepanjangan ini, sungkan itu udah nggak ada. Saya bisa tiba-tiba kalau saya sungkan saya tutup video saya gitu kan. Kalau saya nggak sungkan saya nyalain video saya gitu kan. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya yang saya setuju banget sama Mas Bang Ucok tadi. Saya tuh sebenarnya orangnya introvert. Dari dulu tuh hasil tes psikologi saya introvert, tapi nggak ada yang percaya di sini bahwa saya introvert. Sama. Saya introvert, tapi saya ternyata dipaksa untuk jadi salesman. Nah, salesman introvert gimana caranya tuh untuk bisa jualan gitu kan? Jadi label-label yang ada itu kan hanya membuat kita menjadi susah bergaul atau ragu bergaul dan ragu bercerita seperti itu. Jadi saya sih lebih di dalam gerakan ini dan beberapa gerakan yang lain. Karena alhamdulillah karena saya nggak bisa diam, saya membantu beberapa gerakan juga, termasuk gerakan yang saya ingin katakan adalah gerakan vaksinasi. Kita tuh oversupply, less demand loh. Di negara ini tuh supply dari pemerintah tuh cukup banyak, tapi demand-nya nggak ada karena satu bingung mau gimana caranya, dengan di mana tempatnya dan effort untuk ke sana kurang gitu kan. Jadi dengan gaul ini kan dengan membagi informasi, tadi Mbak Asta membagi informasi gerakan peluk Mas Sonson. Jadi gue ingat tadi peluk Mas Sonson, soal yang lain gue gerakannya berubah namanya jadi peluk Sonson. Salam kenal Mas Sonson. Kan dengan gaul ini kan akhirnya gue kenalan sama Mas Sonson gitu. Habis ini gue japri, Mas, salam kenal Mas gitu kan. Jadi saya ajak teman-teman untuk bergaul karena gaulnya insya Allah kita lillahi ta'ala beribadah. Amin. Gitu. Insya Allah rezeki mah datang aja sendiri, nggak tahu dari mana. Pokoknya ada yang ngatur lah. Dengan niat baik, dengan ngumpul-ngumpul kayak gini, dengan gaul, dengan niat baik, insya Allah ada jalan. Gitu, Om Rene, saya cerita. Jadi sebetulnya lelang pahala itu harus, saya nggak boleh ngambil kredit. Saya bergaul keras nih, mengutip Mas Regi, dengan Mas Sonson. Lagi bingung. Padahal kemarin lagi brainstorming gini. Ini gue butuh banyak nih orang-orang yang bisa bagi tugas karena yang dikomunikasikan tuh banyak banget, pengen ngajak banyak orang bergerak terus tapi kita kurang orang. Nah, kurang orang itu terus Mas Sonson tuh dengan dinginnya ya. Coba bayangkan mukanya Mas Sonson tuh dingin, terus gini, aduh gue bikin gimana ya caranya, gue lagi mau bikin kayak itu loh, rekrutmen volunteer gitu ya. Dia dengan dinginnya ngomongnya gini, ya udah, lu tulis aja lelang pahala gitu ya. Mas Sonson gitu, oke, saya tulis. Jadi lelang pahala ini Bapak-bapak Pak DWD. Ini gue bantu ya, gue tayangin nih tuh. Jadi di kami ini di Teman Pulih, nah Teman Pulih itu sebetulnya lumayan terkait erat dengan pengalaman saya waktu saya jadi penderita COVID ya. Yang ketakutan saya terbesar adalah saya nggak punya teman. Ketakutan waktu ya itu masih lama. Saya dapat COVID itu Agustus tahun lalu, jadi masih orang-orang belum pada kenal COVID, mungkin saya udah kena duluan. Ketakutan terbesar adalah nggak punya teman ternyata. Terus ketakutan kedua, mati dikotakin sendiri, nggak ada yang ngawalin gitu. Ya Allah, itu kan siap banget ya. Terus itu terus aja gini, ya ampun, berarti ya orang tuh kalau apalagi isoman, gimana caranya kita menemani. Terus Mas Rene, Coach Rene ini datang dengan ide brilian. Ayo ikut gitu ya. Jadi saya ikut aja. Terus apa yang saya bisa ikut? Ya udah gue bagian nemenin aja deh, gue bilang gitu kan. Terjadilah kita
yang menggawangi ruang pulih itu banyak tuh, ada mobilisasi juga Mas Regi, terus tadi ada Mas Rene juga di ruang pulih, terus aku Mbak Asta dan Bang Ucok tuh ya udah kita di teman pulih aja. Aku tuh bagian kecimpringan ngatur-ngatur aja gitu ya. Tiap kali lo ngomong tuh selalu ada bahasa baru deh. Kalau kemarin tupak tungtung, terus sekarang kecimpringan. Iya, demikianlah ya. Saya ya kecimpringan lah seperti itu. Jadi seneng gitu ya. Gue harus mengamini apa yang kata Mas Regi. Di bergaul tuh kita belajar banyak, banyakan belajarnya, banyakan dapat untungnya daripada kita memberinya. Itu saya alami sekarang gitu. Dari tadi gue diem aja gitu. Aku tuh banyak pengalaman, banyak, oh ternyata begini ya. Iya, banyak banget gitu. Nah, ini terkait dengan iklan saya dengan judul Lelang Pahala. Gue angkat lagi nih, silakan. Kami itu membutuhkan satu web designer karena by the way kita tuh udah daftar website kita namanya pulihbersama.org. Oke. Baru dapat nama doang, struktur sudah ada. That's a good start. Kan harus sesuatu yang to be grateful of kan ya. Iya dong. Kata Regi juga gitu kan. Belajar bersyukur, bukan sabar lagi karena sabar dari dulu. Yang lebih susah tuh syukur. Saya udah bersyukur kita udah punya pulihbersama.org. Tidak sabar untuk mencari teman-teman yang punya keahlian web designer. Saya siap disuruh-suruh ngapain aja, kecimpringan apa aja bisa, tapi jangan suruh bikin web. Saya cuma bisa ngejak, gatek teknologi segatek-gateknya. Terus kemudian graphic designer butuh banyak. Artinya gini, jadi tidak terbebani. Kita tuh bekerja, bergaul bersama, menghibur. Semoga kita bisa perang melawan pandemi ini bersama dengan hati yang ceria, gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada graphic designer 4 atau 5 gitu, enak tuh mengorganisirnya. Yeah. Jadi tidak ada beban di satu titik. Copywriter juga butuh, sebanyak-banyaknya boleh gitu ya. Tinggal gimana nanti kita organisasinya. Nah, website admin juga butuh karena nanti banyak nih yang kata tadi cerita dari shelter yang satu belum selesai, udah ada shelter lagi yang udah minta dibuatkan gitu. Nah, penceritaan itu harus terjadi dan itu harus kita manage per harinya. Social media admin kita harus eksis in a way untuk memberikan komunikasi apa sih yang kita kerjakan, bukan untuk eksis saja, tapi untuk juga gathering people untuk makin banyak yang gabung, makin baik seperti itu. Terus kemudian sosial media udah kita butuh 2 paling nggak ada untuk Instagram. Terus model-model diskusi kayak gini, siapa tahu ada yang kita bisa edit, kita naikkan ke YouTube. Banyak cerita sharing yang kita bisa orang luar yang belum bergabung dengan Pulih Bersama layak untuk mendengar dan layak belajar dari sosial media kita. Itu sih, dengan demikian iklan saya tutup, saya akan tulis nomor saya. Terima kasih Kak, pahalanya Kak, Masya Allah, love banget deh. Nanti langsung samber-samber aja Kak, kalau ada yang bisa tolong dicolekin temennya gitu ya, siap membantu, tidak ada desain yang jelek kecuali tidak dikerjakan. Iya, lo masih sopan karena nggak nyebut yang kayak Pak DWD mengkut Profesor Rim tempo hari yang bilang nanti kalau malaikat nyabut nyawa lo duluan, terus lo ditanya, lo udah ngapain aja? Nggak bisa jawab. Ini salah satu cara supaya lo nanti bisa jawab. Atau cucu lo bisa nanya, gue bantuin ngedesain Asta punya banner lo, beneran lo. Itu gue lo. Itu gue ngerespon lo. Kalau gini, ini call to action. Jadi teman-teman bergabunglah dengan perlombaan saya Lelang Pahala ini agar teman-teman nanti bisa menjawab baik sekarang maupun 15 tahun ke depan. Can you share a bit kenapa mau melakukan ini gitu? Makasih Bung Rene. Tadi Pak ya, sekarang Bung. Jadi kalau seandainya ini satu hal yang by experience dan juga memang by profession saya jalani sebagai seorang storyteller untuk anak-anak sejak beberapa tahun yang lalu. Karena berdasar pengamatan saya dan teman-teman pendongeng lain, di setiap peristiwa sosial apapun yang terjadi, termasuk juga dengan pandemi seperti sekarang ini, anak-anak seperti barang bawaan. Mereka adalah seperti benda-benda
yang selama ini pokoknya ikut papa dan mama minum azithromycin, zinc, vitamin C, vitamin D, dan ikut berjemur, and you have to do it. Sementara mereka nggak pernah terinformasi dengan cara mereka, sebenarnya ada apa ini? Sebenarnya kenapa saya disuruh ikut juga ada di Wisma Atlet, apa ikut Platnas kah atau apa gitu. Itu sebenarnya yang terjadi dengan dunia anak-anak di tengah pandemi ini. Nah, inilah kemudian saya coba ikut untuk bisa menjembatani gimana ya how to communicate with kids supaya mereka juga tahu bahwa apa yang terjadi ini juga terdampak kepada mereka, walaupun katanya mereka pernah dapat label bonus demografi kita nanti untuk ke depan. So what happened? Kalau ternyata ada yang salah dengan bonus demografi kita ini, gitu Bung Rene. Itu awal pemikirannya. Kemudian saya bergabung di Pulih Bersama itu. Yuk, let's do something. Karena mereka adalah pihak atau juga kompartemen yang kadang-kadang ketinggalan selama ini dalam setiap peristiwa sosial apapun. Gitu Bung Rene. Makasih Paman Gary. Kehadiran Paman Gary menurut saya melengkapi. Jadi perhatian kita itu bukan saja kepada nakes, kepada penyintas, tapi juga kepada anak-anak terutama. Ya. Dan yang perlu kita pikirkan, what next? Abis ini ada apa? Ini kawan-kawan ini ya para pemikir public policy yang rada serius yang lagi mikirin apakah ada jalan untuk memperbaiki kelembagaan dari penanganan COVID gitu. Karena it's getting more sporadic, semakin scatter gitu, dan kita tidak melihat ada tanda-tanda perbaikan. Kalau mendengar lebih dalam, this is nothing about politik ya, nggak ada kritisasi apapun. Kalau mendengar di dalam, malah saya juga ketemu lah beberapa kawan yang masih di dalam. Memang juga mereka concernnya sama, ini gimana gitu. Itu satu, artinya lingkaran-lingkaran ini makin banyak lah yang mikirin dari banyak sisi gitu. Tadi malam diskusi yang kedua dan akan diteruskan lagi minggu depan, terus sampai sedang mencari jalan, apapun rekomendasinya mudah-mudahan nyampe kepada yang bisa bicara langsung lah gitu. Itu satu. Jadi saya sebut berita baik karena I think the more the merrier ya untuk mencari jalan keluar. Yang kedua di Jogja ini ada forum 2045 anak-anak, teman-teman akademisi lah, para senior-senior yang sudah lama tuh membicarakan banyak hal termasuk soal pandemi ini. Nah, singkat cerita dalam beberapa pekan ini seperti menjadi landscape atau menjadi platform dari banyak kelompok yang masing-masing sudah punya kayak gini-gini lah. Coba bayangin tadi ada satu anak namanya Mas Ansori. Iya. Ansori itu dia membawa diri sebagai wakil dari Peduli Klaten atau Klaten Peduli. Mungkin pernah dengar ya? Klaten. Dia bercerita bahwa ini Klaten Peduli ini nggak punya struktur organisasi, nggak boleh terima cash. Organisasi yang tidak tahu siapa yang punya, tapi semuanya boleh memilikinya gitu ya. Iya. Filosofinya itu udah jangan gerutu, jangan menyalahkan, pokoknya kerjakan apa. Tapi mungkin mirip-mirip Sonjo Mini ya, khusus. Kemudian ada lagi yang dari Bali si Kadek gitu, terus ada lagi dari BTS Army, mungkin pernah dengar ya? BTS Army. Jadi lingkaran-lingkaran ini melebar kemana-mana dan banyak sekali. Nah, bukan akhirnya sih. Kemudian minggu lalu saya ada dalam satu forum di mana ada sekumnya Buddha Suci, sekumnya Keuskupan Agung Jakarta, sekjennya NU, ketua Lajis Muhammadiyah, kemudian ketua ID sama ketua Persatuan Perawat. Sama mikirin begini. Jadi, nah singkat cerita, ini mungkin akan didorong yang namanya payung besar berjudul Forum Solidaritas Kemanusiaan gitu. Alhamdulillah. Saya selalu bercerita soal Pulih Bersama ini ke dalam teman-teman itu. Jadi nanti kayak ada forum komunikasi di mana selebar mungkin itu payung dan tidak ada niat untuk menyeragamkan. Tapi penting untuk memberi agregasi bahwa
the nation is rolling, bergerak semua, moving, enggak, dan tidak perlu ada komando, masing-masing punya jalan. Saya bercerita soal selalu saya sebut ayo peluk dulu gitu ya, ada gerakan itu kan. Peluk Sonson diganti sekarang. Ayo peluk Sonson. Selalu saya ceritakan itu. Mungkin nanti besok saya akan cerita Paman Gary juga. So I think what you have initiated, Mas Rene dan teman-teman, sekarang rolling ya, dengan segala macamnya lah, dinamikanya gitu. Jadi mungkin lewat kesempatan malam ini, saya nanti mohon beberapa nama di forum ini yang bisa menjadi bagian dari yang mendirikan forum tadi, solidaritas tadi, kemudian nanti kita pikirin bagaimana bagi tugasnya. Tapi will not take terlalu banyak waktu lah. Tapi lebih pada kita punya perwakilan. Koordinasi paling enggak untuk supaya bisa berbagi cerita, berbagi rasa, itu yang paling penting Pak Dirman. Thank you so much for sharing that stories. Sampun. Saya kembalikan kepada Mas Ren. Masya Allah, Sun. Tutupan yang megah, kawan-kawan. Terima kasih yang sudah bergabung dan masih terus bergabung. Maaf sudah lewat waktunya 4 menit dari yang kita janjikan di awal. Kita semua memilih untuk bergerak. Tadi udah Asta, Mbak Hani, Hani yang satu lagi itu udah berbagi nama. A lot can be done. Mulainya dari kita sendiri dulu. Ucok tadi udah ngasih sama idea tentang gimana kalau dalam kondisi lagi pelik ya, kalau butuh istirahat, tapi habis itu cari flow ya. Dengan yang saya rasakan ngobrol aja sama Mbak Hani ya, trupak tungtung itu langsung ada rasa menyenangkan gitu ya. Ada jadi empowered lagi, dan mudah-mudahan pandemi yang pelik sekali saat ini jadi titik awal sesuatu yang istimewa buat Republik kita tercinta, insya Allah ya. Nggak bukan kita dikumpulkan karena kepedulian kita pada satu sama lain, pada bangsa ini, dan persaudaraan sejati adalah mereka yang saling mendoakan. Ini malam yang baik, malam yang mustajabah untuk saling mengirimkan doa. Kita saling berkirim doa untuk kesehatan, kesejahteraan, dan yang paling penting kewarasan, karena itu yang paling mahal sekarang kayaknya ya, untuk kita sama-sama jadi penjaga Republik ini ya. Terima kasih Pak Dirman, terima kasih Pak DWD, Pak Aziz, Mbak Hani, Regi yang udah jalan duluan tadi. Jalan tuh maksudnya mengakhiri sesinya. Mas Sonson, Mbak Hani, Asta, Ucok, dan kawan-kawan lain. Ya, don't be a stranger. Insya Allah pekan depan kita akan sambung lagi dengan obrolan lain. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.